Halo, selamat datang kembali di podcast Kelompok 6. Dan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan keseharian para aparatur sipil negara, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tantangan digitalisasi absen kehadiran terhadap kinerja pegawai. Kehadiran pegawai adalah indikator kedisiplinan yang sangat penting. Itu bukan cuma sekedar formalitas, tapi menjadi dasar bagi penilaian kinerja dan pencairan hak-hak kepegawaian, seperti tunjangan kinerja. Nah, dalam beberapa tahun terakhir nih, Kementerian PU ini udah beralih dari sistem manual menuju sistem digital melalui aplikasi yang sama-sama kita pakai nih, aplikasi Bravo. Tujuannya itu jelas, meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi. Tapi dalam penerapannya nggak sedikit nih tantangan yang muncul. Mari nih kita coba bahas nih kira-kira isu apa aja sih yang ada dalam penerapan digitalisasi absen kehadiran ini. Mungkin teman-teman ada yang punya isu nggak nih dari tempat kerja kalian masing-masing? Eh, Mungkin saya Mas ya. Oh, silakan Mas Isu Abam. pertama, isu pertamanya mungkin adalah kurangnya disiplin ASN yang memicu kecurangan absensi. Masih ada pegawai yang hadir hanya untuk absen tanpa bekerja optimal. Sementara sistem belum terintegrasi dengan penilaian kinerja dan pengawasan terbatas. Nah, dampaknya itu mungkin produktivitas menjadi menurun, penilaian yang tidak adil, dan disiplin melemah. Dari sisi manajemen ASN juga hal ini merusak objektivitas. Mungkin dari perspektif Smart ASN mencerminkan rendahnya integritas. Mungkin Oke, itu Mas menarik. isu yang pertama Mas. Menarik, menarik nih. Mungkin dari teman-teman lain, kira-kira ada isu lain nggak nih yang kalian punya? Iya, saya Kak, Oh ada iya, nih. silakan Kak Cika. Ya, jadi isu yang terpikirkan oleh saya nih ada terkait dengan rendahnya kepatuhan absensi saat pegawai itu ditugaskan di lokasi proyek. Nah, faktor penyebabnya ada banyak nih. Ya, yang pasti karena lokasinya jauh, terus biasanya keterbatasan listrik dan internet, dan juga karena yaitu tadi mobilitas tinggi dan pengawasan terbatas jadinya. Jadi dengan ketika pegawai di lokasi itu eh, menyebabkan penilaian kinerja jadi tidak akurat, kemudian data kepegawaian tidak valid, dan pencairan hak pegawai terhambat. Kemudian kalau kita lihat nih dari sisi manajemen ASN, hal ini bisa merusak prinsip performance based. Sementara kalau kita lihat dari perspektif smart ASN, harusnya kan presensi itu bisa sebagai sarana untuk menunjukkan integritas, disiplin, dan juga adaptasi teknologi gitu, Bang. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Tentang absen kalau lagi di daerah proyek ya. Oke, mungkin yang lain ada nggak nih isu-isu yang kira-kira menarik nih yang ada di sekitar kalian? Mungkin saya, Mas, Oh masih ya, masih gitu. silakan Ya, Mas Rudi. isu saya punya isu nih. Isunya tuh tentang tidak tersedianya perangkat dan sistem absensi cadangan berbasis digital. Jadi banyak pegawai kita itu masih memakai perangkat pribadi berspek rendah, terus sehingga aplikasinya tuh sering error, jaringannya tidak stabil atau tidak kompatibel. Terus dampaknya tuh data kehadirannya jadi tidak akurat, kinerja sulit dinilai objektif, terus produktivitas menurun dan disiplin bisa terganggu. Dari sisi manajemen ASN, hal ini bisa merusak objektivitas penilaian. Dari perspektif Smart ASN itu mencerminkan rendahnya literasi digital dan penguasaan teknologi. Seperti itu, Mas. Oke, menarik sekali dari tiga isu yang disampaikan oleh Mas Sabam, Kak Cika, sama Mas Rudi nih ya. Tapi kalau menurut teman-teman nih, dari ketiga isu ini tuh, mana sih yang menurut kalian yang paling urgent untuk saat ini? Menurut aku ya, ya tadi menarik sekali sih isu-isunya yang udah disampaikan tadi teman-teman ada tiga. Nah, tapi mungkin yang menarik di sini menurutku di situ ada untuk isu absensi, kepatuhan absensi saat pegawai bertugas di proyek. Nah, mungkin itu karena kehadiran pegawai itu menjadi indikator disiplinan dan kinerja ASN sesuai regulasi. Nah, di Kementerian PU itu absensi itu udah digital sekarang ini, yaitu menggunakan sistem Bravo untuk meningkatkan akurasi dan efisiensinya. Nah, tapi pegawai lapangan itu kadang menghadapi kendala karena dikarenakan itu proyeknya sangat jauh gitu ya. Jadi mungkin kendala di jaringan gitu, kemudian keterbatasan listrik dan internet, mobilitas tinggi, serta minim pengawasan. Nah, hambatan ini mempengaruhi penilaian kinerja, kemudian keakuratan data dan pencarian hak asasi pegawai. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi khusus agar sistem absensi ini agar tetap menjadi efektif dan sesuai aturan di lapangan. Oke, Hmm. setuju banget sih sama penjelasan dari Mas Salomo tadi ya, Mas Sigit. Jadi selain itu kita juga bisa analisis nih, kenapa sih isu ini menjadi prioritas kita untuk sekarang. Kita analisis menggunakan SWOT ya. Jadi mungkin kekuatan dan kelebihannya dari sistem absensi ini, yang jelas regulasinya itu bisa menjadi indikator kedisiplinan.
karena juga sudah menggunakan sistem digitalisasi kan. Ini menandakan komitmen Kementerian PU untuk transformasi sistem digital kita. Tapi ada juga kelemahannya sih, yang pasti yang tadi disampaikan kalau proyeknya jauh, aksesnya sulit, biasanya ada keterbatasan internet dan juga listrik. Yang pasti kan kita harus mobilitas tinggi terus ya kalau kita menggunakan Bravo ini. Selanjutnya ada peluang sih Mas untuk kedepannya. Mungkin kita bisa menggunakan offline mode. Jadi misalnya kita sedang tidak ada jaringan, kita tetap bisa absen. Nah, mungkin juga ada ancaman dan resiko ya dari penggunaan absensi ini. Yang pertama mungkin resiko gangguan teknis dan keamanan data. Karena bisa jadi kalau dihack kan data kita bisa tercuri ya. Selain itu juga dari pegawainya. Nah, pegawainya ini juga jangan sampai lupa seperti itu. Ya, aku setuju banget. Jadi dari analisis yang udah dijabarkan oleh Mbak Isha tadi, ada beberapa rencana aksi yang sudah kami susun, yaitu pertama untuk memperbaiki pengaturan notifikasi agar lebih tepat waktu. Seperti yang kita selama ini lakukan ya, Bravo itu notifikasinya agak lebih cepat dari jam absennya gitu. Yang kedua, mendorong pegawai untuk memasang alarm pribadi sebagai pengingat tambahan. Kedengarannya emang sederhana, tapi efektif, mudah diterapkan dan tidak membutuhkan biaya besar. Ketiga, mengimplementasikan fitur geofencing dan tombol checkout cepat agar proses absensi menjadi lebih efisien dan ramah pengguna. Dari beberapa alternatif solusi yang tadi sudah disebutkan, pilihan terbaik sepertinya itu pada penggunaan alarm pribadi ya, selain efektif tapi juga mudah dan juga minim biaya. Begitu Mas Sugi. Berarti solusinya tuh balik ke diri kita masing-masing gitu ya. Benar-benar. Benar. Pada akhirnya nih, digitalisasi itu bukan hanya soal teknologi ya, tapi juga menyangkut budaya kerja, integritas, dan manajemen kerja ASN. Dengan sistem yang lebih akurat, prosedur yang lebih tegas, serta dukungan infrastruktur cadangan, Kementerian PU dapat mewujudkan aparatur sipil yang profesional, adaptif, dan berintegritas sesuai dengan semangat Smart ASN. Mungkin cukup sekian dulu nih untuk podcast kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Bye.